kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Tanya itu polisi. Tadinya ini orang tidak mau macam-macam, tapi karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ceweknya pakaian lebih hina daripada. Coba kalau dia pakai jilbab lewat itu cewek, lewat cewek, dia pakai jilbab, matan resiri, malu, jalannya saja sopan, jalannya santun, jalannya melebih, laki-laki tidak akan ganggu. Paling pun kalau diganggu paling dia bilang, Assalamualaikum. Bau surga deh. Paling itu. Tapi kalau lewat cewek kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya, lewat, nah bilang cowok, cewek jungkir balik dong. Kalau cewek masih bagus ji. Ada tong orang tua kuliah, dede, tua-tua kajili-jili, momi 50, umurnya masih tongi pakai sama anak SMA. Ini jabe. Saya tanya ibu, kenapa kita pakai begitu? Nah momi ada cucu tak? Apa nak bilang? Momi dia apa Ustaz, waktu tak dulu gadis tahun 70 tidak ada baju begini. Baru ada pakai, baru Tommy ada wan tak beli. Dede, gantolle. Tahu gantolle? Gabungan tua-tua lale. Ayo, tanamkan rasa malu. Pengurus masjid, malu dong. Sudah dikasih SK, tidak pernah datang berjamaah di masjid. Berapa pengurus masjid? 150. Tapi yang datang berjamaah kadang cuma 20. Malu dong jadi pengurus masjid tidak datang berjamaah di masjid. Kenapa biasa orang malas pergi berjamaah di masjid? Salah satu juga sebabnya manajemen masjid tidak bagus. Suka simpan saldo. Saldo kah 150 juta. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Kok apa simpan banyak orang 150 juta? Belanjakan supaya jalan amalnya orang. Masih baik kalau kencing, kalau itu air besar. Saya pernah Pak, pulang kampung, singgah saya di masjid, cantik dari depan. Begitu saya masuk toilet, saya kira ada air. Enaklah saya. Sekalinya sudah, tidak ada air. Tidak ada air. Saya sama Pak. Kalau kencing di kandat saja selesai. Kalau ini yang kuning-kuning, terpaksa saya begini keluar. Malu dong. Ya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tanamkan rasa malu. Bu ibu malu dong. Sudah dikasih uang naik tinggi-tinggi, malas ngurus suami. Ada begitu? Ada? Tidak mau suaminya jalan sana sini. Baru dia di rumah rantasa, makutu, malas mandi. Daster 3 hari saja nak pakai terus. Tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Pulang suami dia bilang la ilaha illallah. Kasihan, setengah mati ku carikan kau uang, belikan kau baju nasangin daster saja lu pakai. Kasih baik-baik saya itu ya, kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya mu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Bagaimana suami tak tidak stres? Di kantor dimarahi sama komandan. Hah? Di jalan kempes ban mobil, mendorong setengah jam. Sampai di rumah istri la ilaha illallah. Mak bau kalepakna. Enggak sikat gigi. Di depan televisi pegang remote, kacang saya. Ilaha illallah. Nangka kaki na menonton. Di atas kursi naik kakinya, baru nangka kalepakna, baru menguap. Malu dong jadi istri seperti itu. Ya. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, mau memelihara amal, tanamkan rasa malu. Malu dong jadi anggota DPR, nyebar janji bohong. Ada anggota DPR. Maka ibu kalau sudah dibohongi jangan pilih lagi. Nah kasih kisah, betul ibu, jangan pilih bu. Bisa, jangan pilih. Bisa? Dikasih 200.000 goyang. Kayak anu. Saya biasa heran. Gajinya sudah dikasih mahal-mahal, dikasih kendaraan dinas. Masa ada kasusnya masyarakat tidak bisa kita bantu? Malu dong. Ya. Tanamkan rasa malu. Ya. Kode gagas sirik tak Pak. Ndak itu.
Kita lebih hina dari binatang kalau kita tidak punya rasa malu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Yang ketiga, satu kita ulang tadi supaya kita tidak lupa. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang dan lupa kejelekan dirinya. Gosip, fitnah, gibah. Yang kedua, qillatul haya, kurang rasa malu. Dan yang ketiga, kaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana ciri-cirinya ini Ustaz? Selesai dengar ceramah, Pak Boy, Pak Kapolres, Jamaki lagi panggil itu Ustaz Dasat. Bagus ceramahnya. Tidak baik ceramahnya itu Pak. Bagus, orang senang semua. Jangan lagi panggil Pak. Masa enam bahas saya terus nak kena. Itu Kak Doro itu. Ya, ada juga itu di kantor misalnya, dinasehati, dikasih tahu, apa dia bilang? Nigato iko, siapa kamu? Saya lebih dulu makan garam dari kamu. Apa hubungannya garam dengan kebenaran? Banyak tuh ceritamu nak kuliah itu di sunnah dulu, tidak ada hubungannya. Keras hati tidak mempan nasihat, dinasehati, didakwai, apa dia bilang? Tanten ton janjen jong, tangi tamulat tangi taku, jame jamamu jame jamaku wita topi no witai. Wita to tu cilaka. Hati-hati, ini orang keras hati ini Pak. Semestinya orang yang baik hatinya, menurut Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya, tidak keras hati, selesai dengar dakwah bertambah imannya menjadi lebih bagus. Ayo, ini yang banyak itu. Gengsi dong. Masa saya mau nasihati? Siapa dia? Saya ini puang, pegawai, kaya. Siapa kamu mau nasihati saya? Kaswatul qalbi, keras hati. Mana lagi orang keras hati? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ini banyak ustadz ini yang begini, yang baru belajar agama. Banyak ini sekarang ustadz suka kasih salah-salah orang. Taksiyah bid'ah, masuk neraka. Akhirnya apa Pak? Ada orang meninggal kodon tidak ada yang mau datang lihat ki. Meninggal orang tidak ada yang mengaji di situ. Semua hanya cerita-cerita. Karena bilang apa? Bid'ah itu mengaji. Orang meninggal tidak ada gunanya, tidak sampai. Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Doa bersama selesai sholat bid'ah. Masa gara-gara bid'ah? Kan mereka berpikir apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Coba lihat, bayangkan Pak, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Tidak mau berdoa, tidak menghargai orang samping kiri kanan. Sombong itu namanya bos. Ada yang begitu, assalamualaikum, salam, langsung berdiri, nah potong orang. Itu lebih tidak bagus daripada jabat tangan. Kalau kau mau tidak mau di belakang, kau jangan kau potong orang yang lagi sholat, yang lagi mau berdoa. Ini gara-gara ini, akhirnya apa? Tidak tahu itu kiri kanan. Akhlak apa itu? Tidak tahu balik kiri kanan, senyum kayak sama orang. Assalamualaikum, tabi di saya ke belakang dulu. Ini assalamualaikum, salam, langsung berdiri. Coba kita orang di kampung dikasih begitu, pasti orang bilang, matam foto borok. Belum piapa nu tahu borok. Ada yang begitu Pak. Doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Kalau dalilnya, alasannya, argumentasinya tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengembangkan persatuan dan persatuan. Mari. Yang kau pakai mic tidak ada pada zaman Nabi. Ini sekarang ini Pak baru belajar agama 6 bulan. Nah kasih salah orang yang belajar agama 30 tahun. Apa ini? Gara-gara kita berbeda pendapat tidak mau terima. Ada itu begitu Pak. Satu ustadznya, ustadz yang lain tidak mau terima. Nah taksir semua ustadz. Ini buat sesat. Jangan. Kita ini Indonesia. Saya juga tidak setuju namanya Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Disuruh orang dulu menyanyi baru ceramah. Sebelum ceramah nyanyi Indonesia Raya. Nah bukan ke upacara bendera ini bos. Indonesia tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentong Indonesia Raya, lentong ceramah. Ya, adik-adik yang baru belajar agama,
baru mau belajar, silakan belajar di YouTube. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, jangan salahkan pendapatnya orang. Selalu saya contohkan. Coba kunut. Dari dulu itu kunut, Pak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang kasih kita bertengkar, yang kunut, nah kasih salah yang tidak kunut. Yang tidak kunut, nah kasih sesat yang kunut. Bertengkar maki itu. Takbir. Coba lihat takbir, Pak. Takbir saja itu Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu, dia begini. Allahu Akbar. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu dari depan. Semua cocok. Ada juga kuliah begini saja. Allahu Akbar. Ada juga. Silakan yang penting jangan kau kasih salah orang. Ada juga yang kuliah begini, Allah. Silakan mau kalau ada dalil pigaui. Ada juga yang kuliah begini, Allah. Saya bilang apa lagi itu satu, Nabi bilang satu Tuhan. Ada juga yang begini, Allah. Silakan yang penting ada dalilnya, ada ulama ajar ki, lakukan, jangan ki salahkan pendapatnya orang. Meletakkan posisi tangan setelah takbir, itu caranya beda-beda. Allahu Akbar. Pertama, pusat perut. Dua, Allahu Akbar di atas perut. Tiga, Allahu Akbar di atas dada. Empat, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali, ya. Jangan lagi porno, ibu. Yang keempat, Allahu Akbar. Yang kelima, begini. Kita ini keras hati, tidak mau terima perbedaan. Yang begini nak kasih salah yang begini, yang begini nak kasih salah yang begini, yang begini nak kasih salah yang begini. Bertengkar maki itu. Yang mana paling salah, Ustaz? Kalau bapak pakai lima-limanya. Allah. Tiga, qaswatul qalbi, keras hati. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa itu, Ustaz? Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, yang mana dilarang? Terlalu. Nabi bilang Bung Roma, terlalu. Saya itu dari dulu suka sama Umi Rama. Kenapa? Bagus tahu lagunya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Apa jawabannya? Itulah perintah setan, umpannya ialah segala cara kenikmatan. Lagu begitu ndak apa-apa. Yang lagu jelek, yang lagu-lagu lale. Pulang-pulangku berbadan dua. Ayo, mana yang dilarang agama? Terlalu cinta dunia. Mana yang dimaksud terlalu cinta dunia? Dia tidak sabar mengikuti proses. Mestinya tahun depan pindah pangkat, dia tidak sabar, kejar terus pangkat. Akhirnya apa? Cari muka sogok kiri kanan. Cinta dunia. Dia jelek-jelekkan temannya. Ada satu kepala mau dipilih, ada satu kepala bagian yang mau dipilih, 4 calon berkusiku makusiku. Itu namanya terlalu cinta dunia. Dunia ini sementara, kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, camat sementara, staf ahli sementara, wakapolsek sementara, mewakili Dandim sementara. Semua sementara, Pak. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia. Mana ciri-ciri cinta dunia? Satu, takut dianggap tua. Ini banyak ini. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Itu terlalu cinta dunia. Kenapa kalau putih? Langsung nasemer. Mana alisnya nasemer tong? Masuk di matanya, cidda. Itu terlalu cinta dunia itu. Mana yang masuk lagi cinta dunia? Di antara cinta dunia, nganggap enteng ibadah.
hayya 'alas salah. Sebentar lagi ada pembeli, cinta dunia. Apa dilarang kaya? Tidak, silakan, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk kaya. Apa dilarang jadi kapolsek? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi kapolsek. Apa dilarang jadi anggota DPR? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi anggota DPR. Itu namanya cinta dunia. Masuk ibu-ibu, cinta dunia. Apa cinta dunia itu, Ustaz? Pelit, seke, kikirgal lepak jam batang. Pelit. Sudah mau sedekah, masih lewat celengan, pura-pura tidak lihat. Begitu lewat baru lihat, lewat ya. Terlalu cinta dunia, Pak. Kumpul-kumpul, Pak. Saya kasih cerita. Ada orang kaya sekali, kaya betul. Lalu dia bikin, karena sudah dekat sakaratil maut, tua-tua nih, ya seperti bapak-bapak ini yang muka-muka sakaratil maut depanku. Ini bapak yang sudah pensiun, putih-putih rambut, muka sakaratil maut begitu, Pak. Dia bikin sayembara. Dia panggil anaknya, "Nak, kalau kau mau temani ke 40 hari setelah saya mati, dikubur, dibikinkan ke ruangan di samping kubur, saya kasih kau 50% kekayaanku." Nah bilang anaknya, "Deh, tidak mau ya." Apa, masuk di kubur, buka waktunya. Sedihlah dia. Dia panggil istrinya, "Bu, kalau kau mau temani kak di kubur, ambil hartaku 50%. 40 hari saja saya minta." Apa Nabi bilang istrinya? "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Nah panggil saudaranya, "Dek, kau temani saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa Nabi bilang? "Anakmu saja tidak mau, istrimu lagi tidak mau, apalagi saya tidak mau ya." Kecewalah ini orang kaya. Akhirnya dia bikin pengumuman, "Barang siapa yang mau menemani saya 40 hari di alam kubur, saya kasih hartaku 50%. Maka pengumuman ini sampai di telinganya orang miskin. Apa kerjanya? Adalah pengambil kayu di hutan. Wah, peluang. Maka dia datang mendaftar. "Pak, saya siap menemani Bapak 40 hari. Oke, yang penting harta Bapak 50% untuk saya." Iya, oke, bikin perjanjian. Sudah. Meninggal betul ini bapak, maka diantar ke kubur. Masuklah ini orang juga di kubur, di sampingnya jenazah, sama-sama dalam kubur, tapi ada ruang tertinggal, ada ruang untuk duduk-duduk ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, kenapa ada ini orang duduk-duduk di sini? Ndak jadi ditanya ini orang mati, Pak. Ini dulu yang orang miskin ditanya. Nah bilang, "Kenapa kau ada di sini?" Nah bilang, "Ada perjanjianku sama ini orang kaya. Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya. Memang kau miskin?" Nah bilang, "Miskin sekali saya lah orang paling miskin di kampungku. Masa?" Nah bilang, "Ini di kampak hartaku, ini saja kampak, kemana-mana saya bawa." Mulai ditanya kampaknya. "Dari mana kau dapat itu kampak?" "Wah, dijelaskan, Pak. 1 hari dijelaskan, Pak. Sampai sore." Nah bilang malaikat, "Besok dilanjutkan." Besok datang lagi, Pak. Ternyata diperoleh cara halal. Ditanya lagi, "Kau gunakan untuk apa ini kampak?" "Apa kau gunakan, Pak?" Dia jelaskan lagi, Pak. 1 hari dijelaskan. Dia bilang, "Besok dilanjutkan." Datang hari ketiga, "Siapa yang beli itu kayumu?" Dijelaskan lagi, ternyata bagusnya juga. Dia bilang, "Besok dilanjutkan pertanyaan." Pulang, bolak-balik, hari ke-40. Lompat ini. Begitu dia lihat hari ke-40 nih, Pak. Datang lagi mau bertanya, langsung lompat naik. Orang yang semua di atas tepuk tangan. Iya tahu, dapat 50% harta. Dikasih apa Nabi bilang? Buang kampaknya. Nabi bilang, "Ambil aku ini kampak. Ini saja kampak 40 hari kan ditanya." Maka bapak-bapak, hati-hati, Pak. Yang punya mobil banyak pertanyaanmu nanti. Hati-hati, go. Kalau kita miskin, apa mau tanyakan ki? Apa mau tanyakan ki kalau orang miskin? Rumah kontrak, mobil PT, motor ojek, apa pi? Sepeda tidak ada. Miskin mudik, iya. Tapi kau sembahyang apa? "Tuhan, sembahyang saya 5 waktu, lengkap. Sunat-sunat tengah malam kadang-kala, Senin Kamis juga kadang-kala saya lapar maka saya puasa." Oh, kau masuk, kau miskin. Orang miskin masuk ke surga. Masuk miskin, Pak. Tiba-tiba hari berikutnya datang. "Ini yang tadi orang miskin kah?" Nah lihat tetangganya, "Bah, ini yang banyak mobil ini." "Bah, masih sama."
Dia intip-intip Pak, mau dia tahu apa-apa pertanyaannya, mulai ditanya, itu mobilmu dari mana kau dapat? Kalau dilihat gaji dan honormu tidak bisa kau beli mobil. Anu apa? Bah, tidak jelas, ditempeleng, tak lempar, ditarik lagi, belum selesai. Itu istrimu tiap bulan ke Makassar Mas Salon. Dari mana itu? Anu ditinju lagi matanya, keluar matanya 2. Lari ditarik lagi. Itu anakmu pakai kawat besi, gigina, nu apa dari mana? Masuk tanji sorga Pak, kasembayang ji, masuk sorga, tapi babak belur nih. Merah semua nih mukanya. Ketemu tetangganya yang miskin. Oh Pu, kenapa muka tahu? Jangan banyak bertanya di situ. Kenapa baru muncul? Saya ini sudah 3 tahun di sorga. Nah bilang terlambat Kak. Kenapa bisa Pu? Kenapa bisa terlambat? Kukira rampak mobil itu hari. Nah bilang iyo itu banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati Pak. Ya, kira enak jadi orang kaya, banyak pertanyaan Pak. Ya. Nah, yang ke-5 yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah tulul amal. Apa itu Ustaz? Panjang angan-angan alias malas. Mau masuk surga tidak mau sholat. Mau masuk surga tapi maksiat. Itu namanya panjang angan-angan. Ya, saudara-saudara sekalian, silakan kita jalan, silakan pergi dakwah, tapi jangan lupa cari nafkah untuk anak istri. Tidak betul itu kalau orang bilang Nabi miskin. Tidak, Nabi kaya, Nabi banyak duitnya. Cuma bedanya, Nabi kalau ada duitnya tidak disimpan di rumah, langsung dibagi. Nabi itu Pak, pengusaha sukses waktu muda. Melamar Khadijah, itu berapa dia sumbangkan uang maharnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa onta dia sumbangkan? 300 ekor onta kali 25 juta. Berapa itu Pak? Coba. Jadi kita tidak dibenarkan menjadi orang miskin, orang malas. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang ke-6 yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah zalim wa zalimu la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Dia sholat, dia juga maksiat. Dia puasa Senin Kamis, tapi dia juga korupsi. Dia sholat tahajud, tapi dia juga pendengki. Dia ini, tapi dia juga makan riba. Itulah akan menghancurkan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Yaitu perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah, perintah Allah kita lakukan, tapi nikmatnya Allah kita makan. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya tetangga kita ambil, kewajiban kita kepada tetangga kita tidak amalkan. Itu namanya zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Mana artinya zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu ngantuk tapi napaksa dirinya begadang. Sepak bola, ngantuk di matanya, tak kasih balsem. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan